Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang Archean, masa Archean. Nah, di masa itu terjadi apa ya? Banyak oksigen diproduksi pada masa itu. Nah, waktu Heian Ion itu belum ada kehidupan karena kan tadi buminya masih kayak apa ya? Masih banyak magma, masih panas banget, pokoknya belum bisa dihidupi deh gitu. Oh ya, terus yang menarik itu waktu di Archeanion itu tadi kan kita udah di situ ada protozoik, proterozoik. Nah, kalau di proterozoik itu oksigennya udah banyak. Tadi di Archean itu banyak oksigen terproduksi tapi karena sedikit jadi dia menjadi ion dan larut di dalam laut gitu. Nah, pas di proteozoik ion itu tuh banyak oksigennya tuh terproduksi banyak 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 gitu. Nah, lama-lama jadi jenuh kan oksigennya dan nggak lagi larut di lautan. Karena dia udah gak larut di lautan, akhirnya oksigen-oksigen itu lepas ke atmosfer gitu. Ini kan tadi oksigen itu diproduksi oleh cyanobacteria. Nah, tadi kan udah bilang lama-lama begitu dia jenuh, dia akan menjadi apa namanya? Begitu oksigennya jenuh, nggak lagi larut di laut lagi, tapi dia akan lepas ke ini kemana ke itu ke atmosfer. Nah, nanti ada satu masa di mana itu malah menjadi pembunuh untuk si cyanobacteria itu karena dia itu ternyata bukan bakteri yang hidup dengan oksigen gitu. Sebentar, di mana ya? Itu ada di daerah sekitar ini deh, di 2,5 kalau nggak salah. Oh bukan, di 2,4, di 2,4 itu apa namanya, di 2,4 juta tahun yang lalu itu oksigen mulai terbentuk di atmosfer. Terus di 2,3 juta tahun cahaya itu, nah itu yang kita sebut dengan bencana kastatrop oksigen gitu. Itu bencana kastatrop itu untuk hanya bakteri-bakteri yang nggak memakai anaerob. Tapi kalau buat makhluk hidup seperti kita sih, ya justru kita malah butuh oksigen. Jadi tuh buat kita itu bukan bencana kastatrop gitu. Oh iya, waktu di masa itu juga mulai terbentuk tuh bakteri eukariot. Jadi, sebentar nih diturunin dulu. Tadi kan udah dibilang di 2,3 itu juta tahun itu ini adalah greatest extinction event. Jadi ini adalah kejadian yang sangat penting di sejarah bumi. Kan tadi udah dibilang adanya oksigen malah menjadi pembunuh dari si bakteri yang pembuat oksigen itu, tapi itu menjadi jalur untuk adanya makhluk hidup baru seperti kita. Tapi dimulainya sih bukan langsung kita, dimulai dengan bakteri-bakteri aerob, bakteri yang menggunakan oksigen gitu. Terus ada apa sih ya? Setelah oksigen itu terakumulasi jadi banyak, apa namanya? Meskipun itu kita gunakan, tapi justru karena bekat si cyanobacteria itu ya, meskipun dia akhirnya mati dan oksigen itu jadi bencana,
kita punya namanya bakteri eukariot. Jadi eukariot itu sebenarnya adalah bakteri yang membutuhkan oksigen karena dia punya mitokondria gitu. Padahal si mitokondria itu ternyata adalah sebuah sebuah sel lagi. Jadi itu adalah simbiosis mutualisme gitu antara dua makhluk hidup. Nah, berdasarkan umur tahun geologi ini di sekitar 2,2 juta tahun itu kenapa sebentar pasti kamu bingung kenapa sih dari tadi aku tuh bisa ngomong ini tuh 2,4 juta tahun, nih 2,5 juta tahun, nih 2 juta tahun. Ya soalnya kita tuh menemukan batuannya itu begitu dihitung umurnya, jadi ada fosil, terus kita hitung umur batuannya. Nah jadi itu menjadi umur suatu kejadian itu gitu. Ya tadi kan aku juga udah bilang kalau di eukariot itu ada 2 bakteri kan, jadi sebenarnya itu ada simbiosis mutualisme gitu. Jadi ada sel mitokondria itu hidup dalam sel yang lebih besar itu, dan mereka bersatu menjadi eukariot gitu. Itu tuh adanya sekitar di tahun 2,2 juta tahun yang lalu. Itu sih mitokondria ya gitu. Tapi kejadian itu tuh semuanya baru terjadi di lautan aja. Kenapa? Karena radiasi matahari di daratan tuh masih besar, tapi lama-lama akan menjadi kecil. Ini misalnya nih aku gambar, ini adalah lautan, terus ini daratan yang kuning. Pertama kita itu ditabrak dan diradiasi oleh radiasi ultraviolet. Makanya belum bisa tuh makhluk hidup di daratan. Dan karena ultraviolet itu akan merusak DNA yang ada, dia tuh akan memotong DNA gitu. Makanya kehidupan baru ada di laut. Di daratan tuh nggak ada penghalang apa-apa. Makanya jadi kalau misalnya ada sel atau makhluk hidup di daratan, dia pasti akan mati, dia nggak bisa hidup kan radiasi ultraviolet itu. Tapi lama-lama kita memiliki ozone layer, lapisan ozon dari oksigen itu yang tersaturasi. Kan ozon itu adalah O3, ozonnya oksigennya ada 3. Nah itu kan yang terjadi itu loh pas ada bencana katastrop itu, oksigennya kan bertambah terus, tambah banyak, akhirnya kita punya ozon gitu. Ozon tuh buat apa sih? Ozon itu dia itu akan menghalang ultraviolet, jadi nggak terlalu banyak sinar ultraviolet yang sampai ke bumi, sehingga akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan karena dia itu nggak rusak, karena dia nggak mati, karena DNA-nya nggak rusak, nggak putus oleh radiasi ultraviolet yang membunuh itu kalau radiasinya terlalu banyak. Selain itu di atmosfer itu kita juga punya metan. Metan itu adalah gas rumah kaca. Jadi di atmosfer itu nggak cuma ada oksigen aja, tapi juga akan ada metan gitu. Waktu ozon itu terbentuk itu jadi kita sebut sebagai snowball earth. Jadi maksudnya bumi yang diselimuti oleh lapisan atmosfer, udah ada ozonnya itu gitu. Pada masa itu snowball itu jadi dia tuh dingin. Terus pada di proterozoik itu sekali lagi itu adalah masanya sel-sel yang eukariot, sel-sel yang punya inti sel-sel yang aerob yang membutuhkan oksigen gitu.
karena sudah ada oksigen terbentuk di sana dan kehidupan mulai pindah ke darat. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.